Shalom anak-anak kelas 5. Kita bersyukur karena kita diberkati oleh Tuhan untuk belajar kembali firman Tuhan melalui pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada pembelajaran yang kedua, kita akan bersama-sama merenungkan tentang dampak dosa. Kita akan berdoa sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami, supaya kami memahami setiap firman Tuhan dengan baik, merenungkannya, dan kami dapat belajar apa yang baik dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak jatuh di dalam dosa. Dari awal hingga akhir saat kami belajar, mohon berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar kehendak Allah atau firman Allah. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Hanya Allah yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi seseorang berbuat dosa. Karena dosa tidak terjadi dengan cara tiba-tiba, tetapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya, iri, dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan menguasai, dan sebagainya. Karena itu, hati-hati anak-anak. Jikalau di dalam hati kita sudah mulai memikirkan perasaan untuk iri kepada orang lain, kita harus segera menyelesaikannya. Tidak boleh membiarkan perasaan iri itu terus berkembang. Karena perasaan sedikit yang terus dibiarkan, itulah yang akan membuahkan dosa. Begitu juga kalau kita marah. Pada saat kita marah, karena memang Yesus sendiri pernah marah. Jika kita melihat sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, diizinkan marah. Tetapi cukup selesai. Tetapi kalau ada kebiasaan untuk marah, terus mengulangi, marah dan terus marah, itu akan mengakibatkan dosa. Hati-hati akan hal itu. Nah, Kejadian pasal yang keempat, kisah tentang Kain dan Habil, ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana Kain dan Habil ini memberkati hidup kita, supaya hidup kita tidak jatuh di dalam dosa. Kisah Kain dan Habil sesungguhnya yang menjadi berkat bagi kita berawal dari kehidupan yang baik. Karena Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah, pada mulanya mereka adalah baik. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, keturunannya ikut ada di dalam kuasa dosa. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Hawa melahirkan Kain. Kemudian lahir kembali Habil. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Allah, mereka sempurna dan belum berbuat dosa, belum berbuat kesalahan. Mereka suci, murni dan tidak berdosa. Adam dan Hawa berdosa karena mereka tidak taat kepada perintah Allah. Adam dan Hawa menentang Allah.
Ketika Kain dan Habil dilahirkan, mereka sudah mempunyai sifat perseteruan atau permusuhan dengan Allah. Kain dan Habil dilahirkan di luar Taman Eden. Ketika Kain dan Habil menjadi dewasa, Kain menjadi seorang petani. Jadi, Kain bekerja mengolah tanah untuk menjadi petani. Sedangkan Habil menjadi seorang gembala. Dia memiliki banyak ternak yang diupayakan dalam hidupnya. Nah, Adam dan Hawa mengajarkan kepada Kain dan Habil agar berbakti kepada Allah. Salah satu cara mereka mempersembahkan korban kepada Allah adalah dengan memberikan persembahan bakaran. Nah, Habil mempersembahkan seekor domba. Dia memilih domba yang jantan, domba yang masih muda, domba yang tambun atau gemuk, dan yang terbaik. Dipersembahkanlah kepada Tuhan, dibakar di mezbah. Dan bau aroma asap yang membumbung ke atas itu menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah cara di dalam zaman perjanjian lama orang mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil dari cocok tanamnya. Kain mengambil hasil dari panennya, kemudian dibakar dan diberikan kepada Tuhan. Anak-anak perhatikan dengan baik. Allah menerima persembahan Habil, tetapi tidak menerima persembahan Kain. Ada apa? Karena Habil memberikan kepada Tuhan yang terbaik dengan hati yang tulus. Jadi Habil itu mengutamakan, mendahulukan apa yang menjadi hasilnya untuk Tuhan. Sehingga Tuhan senang dan Tuhan berkenan kepada persembahan Habil. Kain tidak memberikan yang terbaik dan dia asal memberikan, sehingga Tuhan tidak berkenan atas persembahan Kain. Lalu Kain menjadi marah sekali dan muncul di dalam hatinya kemarahan yang besar karena persembahannya tidak diterima. Nah, kemudian berfirmanlah Allah kepada Kain, "Mengapa engkau marah? Mengapa mukamu geram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika kamu berbuat baik?" Anak-anak, firman ini indah. Tuhan sendiri yang berkata, kalau kamu berbuat baik, mukamu itu pasti akan berseri-seri, bersinar. Nah, tetapi kalau kamu tidak berbuat baik, kelihatan dari wajahmu. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang wajahnya berseri-seri, itu pasti anak itu sering atau kehidupannya selalu memberikan yang terbaik. Ayat yang ke-6 dan ke-7 menceritakan bahwa Allah ini bertanya kepada Kain. Kain membunuh adiknya. Karena Kain marah kepada Habil dan karena iri hati. Kain juga marah kepada Allah. Allah sudah menegur Kain dan berharap ia akan berubah. Namun Kain tidak memperhatikan kata-kata Allah.
Kain marah karena Allah lebih senang dengan persembahan Habel. Kain iri hati kepada Habel. Allah bertanya kepada Kain mengenai Habel. Dan Kain menjawab bahwa ia tidak tahu mengenai keberadaan adiknya. Ayat yang ke-9. Nah, anak-anak, apakah Allah tidak tahu? Sebenarnya Allah sudah tahu bahwa Kain telah membunuh adiknya. Oleh sebab itu, Kain pun akhirnya dikutuk. Ayat 10 dan 11. Allah mengatakan bahwa tanah yang ditanami Kain tidak akan menghasilkan apa-apa. Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara dalam ayat yang ke-12. Perhatikan anak-anak. Allah sesungguhnya tahu. Allah mengerti. Dan Allah itu datang untuk hadir mengingatkan. Tetapi rupanya Kain tidak paham itu. Seringkali dalam hidup kita, Tuhan tahu semua yang kita buat. Tetapi saat kita ditegur mungkin melalui orang lain, orang tua atau guru, sering kita tidak mengabaikannya. Atau pura-pura tidak tahu. Kita sudah diingatkan, tetapi sering tidak menganggap itu, mengabaikan itu. Dan akhirnya kita mendapatkan kesulitan kehidupan. Nah, Kain menjadi seorang pelarian, artinya dia tidak akan tenang. Dia akan terus berjalan mengembara karena perasaannya yang terus bersalah. Karena dia tidak mengakuinya. Kalau kita tidak mengakui kesalahan kita, kita tidak akan tenang. Anak-anak, sebelum kita lanjut, jika anak-anak memiliki kesalahan yang disembunyikan selama ini, tidak berani berkata-kata, tidak berani menyampaikan kepada orang tua, saat ini waktunya untuk berbicara kepada orang tua. Berkata dengan jujur, mohon maaf, dan selesaikan dengan Tuhan. Pasti hidup kita akan diberkati, diberi ketenangan. Tidak merasa takut dengan orang tua, terlebih tidak merasa takut dengan Allah. Selesaikan dulu masalahmu jika ada masalah sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Bu Yuni berharap anak-anak belajar dari kehidupan Kain. Jika Kain menyembunyikan segala sesuatunya, dia tidak bisa tenang hidupnya. Tetapi hari ini kita belajar, mari kalau ada salah, akui di hadapan Tuhan ataupun orang tua. Nanti kita akan merasa damai dan sukacita. Nah, menjadi pelarian dan pengembara, itulah hukuman Allah, hukuman dari Allah atas dosa yang dibuat oleh Kain. Nah, padahal kita tahu bahwa orang yang membunuh itu akan mendapat penghukuman. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22 memberitahu orang yang membunuh itu akan mendapat penghukuman. Karena nyawa itu yang berhak mengambil hanya Tuhan. Jangan main-main. Jangan pernah sembarangan berpikir mengambil, membunuh seseorang. Karena nyawa itu milik Tuhan. Nah, apa dampak dosa? Dosa dapat memperburuk bagi diri sendiri maupun orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya, ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan sakit hati serta siksaan kepadanya, akan menimbulkan kepedihan dan perasaan tersiksa yang berkepanjangan. Sekalipun luka hati yang kita timbulkan itu tidak membuatnya bunuh diri, tetapi mungkin menimbulkan siksaan jangka panjang.
Jadi hati-hati. Dampak dari kesalahan atau dosa itu sangat besar bagi orang lain. Kalau kita pernah mengatakan kepada orang lain, kamu mencuri, padahal kita belum melihat dengan mata kepala kita sendiri, sudah menuduh, orang itu akan tersakiti. Dan itu akan membuat dia marah, jengkel, akan melukai hatinya. Karena itu jangan menuduh sembarangan. Dan jika kita memang sudah pernah mengambil, akui di hadapan Tuhan. Karena kalau kita biarkan, kita menganggap bahwa tidak ada yang tahu, Tuhan tidak melihat, itu salah. Nah, sementara itu, jikalau kita melakukan dosa atau kesalahan, kita akan dikejar-kejar rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, dan hidup menjadi tidak nyaman dan damai. Anak-anak, kalau kita melihat seseorang itu cemas, tidak tenang, mungkin dia menyimpan sesuatu. Ya, mungkin dia menyembunyikan kesalahan. Jadi, begitu juga dengan kita. Kalau anak-anak berbuat sesuatu kesalahan, pasti anak-anak wajahnya akan kelihatan tidak tenang dan cemas dan lain sebagainya. Nah, karena itu segera selesaikan setiap masalah. Dan dampak yang lebih jauh lagi dari dosa adalah penghukuman kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengalahkan dosa. Mari kita selesaikan kalau kita sudah berbuat dosa. Kalau kita berbuat kesalahan, segera selesaikan. Biar hidup kita tenang, biar hidup kita damai. Nah, anak-anak, mari belajar bersama menyelesaikan masalah dosa. Karena jika tidak kita selesaikan, kita tidak akan menjadi orang yang menikmati damai Allah. Ini pembelajaran yang kedua, pertemuan yang pertama. Ada tugas yang harus dikerjakan, nanti akan baca deskripsi di bawah YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atasnya.
Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden.